Nah, teman-teman, Ruda TP melanjutkan ke arah utara dari jembatan Kota Intan atau Angelsbrug yang mengarah ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, ini suasana kali besar, teman-teman, yang ya walaupun masih ada beberapa bagian sampah yang ada di badan kali, tapi sudah cukup baik ya, teman-teman. Jalur pesisirnya juga sudah bisa dilewati dengan baik, ada beberapa tanaman penghiasnya. Nah, jadi permukaan kali besarnya relatif agak lebih tinggi ya, teman-teman, dan setara dengan arah dari pintu air Pelabuhan Sunda Kelapa, sehingga pintu air Pelabuhan Sunda Kelapa yang berada di ujung dari kali besar ini dan bertemu dengan Kali Ciliwung dari arah sebelah kanan, permukaannya menjadi lebih tinggi sehingga bisa berfungsi untuk membuang air dari arah Kali Besar dan Kali Ciliwung ke arah Pelabuhan Sunda Kelapa, yang semula dari arah Kali Ciliwung dan Kali Besar ini mengalir ke arah sebelah barat nanti ke Jalan Pakin, saluran di jalan sekitar Jalan Pakin, dan mengalir ke Waduk Pluit, teman-teman. Nah, sehingga beban Waduk Pluit sekarang tidak terlalu berat dengan adanya aliran dari Kali Besar dan Kali Ciliwung yang bisa dibuang ke arah Pelabuhan Sunda Kelapa. Demikian, teman-teman, jadi fungsi dari revitalisasi di sekitar Kali Besar pada tahun 2022 salah satunya adalah memfungsikan kembali dari pintu air Pelabuhan Sunda Kelapa yang berada di depan saya. Yang ke kiri merupakan sodetan baru pada tahun 2022 juga dibangun untuk pengendalian banjir di sekitar Museum Bahari. Nah, ini, teman-teman, ada juga saringan sampah yang sekarang jadi permukaan airnya rata sama ya, teman-teman, antara Kali Besar dan Kali Ciliwung serta sodetan di sekitar Museum Bahari. Nah, ini, teman-teman, penampakan dari pintu air Pelabuhan Sunda Kelapa. Yang ke arah sebelah kanan adalah Kali Ciliwung, kemudian ke arah selatan ini adalah Kali Besar, teman-teman, yang mengarah ke Kota Tua ya, teman-teman. Nah, ini sebelumnya alirannya mengalir ke arah kiri ini, yaitu ke arah Waduk Pluit yang berada di sekitar Jalan Pakin. Agak-agak gelap ininya ya, permukaan airnya karena mungkin sudah juga masuk ke musim kemarau, sehingga volume air tidak lagi cukup deras untuk mengalirkan limbah dan berbagai partikel polusi di sekitar Kali Ciliwung dan Kali Besar ini, teman-teman. Nah, ini tantangan terbesar dari Kota Jakarta adalah salah satunya pengendalian limbah ya, teman-teman, baik limbah domestik maupun limbah industri ya, termasuk juga sampah yang masuk ke area badan kali. Jadi butuh konsistensi untuk memfungsikan saringan sampah dan mengevakuasinya, teman-teman. Dalam hal ini tentu saja SDM UPK Badan Air yang harus terus incas, dan jumlah personilnya juga mungkin harus mencukupi dengan anggaran yang cukup juga, agar tidak ada lagi sampah-sampah yang tidak dievakuasi, ada di saringan sampah namun tidak dievakuasi ya, teman-teman. Nah, ini, teman-teman, penampakan galangan kapal POC di sekitar Kali Besar, teman-teman ya. Ini Jalan Pakinnya yang ke arah Pelabuhan Sunda Kelapa. Ini kalau tidak salah jalan tambak ya, yang mengarah ke arah Jalan Kali Besar Barat. Dan ini POC, galangan kapal peninggalan era kolonial. Nah, ini saluran air yang mengarah ke Waduk Pluit. Nah, di kejauhan ada instalasi baru yang dibangun pada tahun 2022, yaitu pintu air untuk pengendalian ketinggian di sekitar saluran air Jalan Pakin yang mengarah ke Waduk Pluit. Ini Jalan Pakinnya, dan di depan kita akan bertemu dengan Museum Bahari. Nah, ini, teman-teman, penampakan dari Menara Syah Bandar yang menjadi kawasan destinasi wisata juga, termasuk juga terkait dengan komplek Museum Bahari. Nah, ini Museum Baharinya sebelah sini, teman-teman. Nah, di Jalan Pasar Ikan, teman-teman ya. Nah, yang teman-teman yang belum berkunjung ke sini bisa melanjutkan dari arah Kali Besar Barat, teman-teman, di sekitar inti Kota Tua, teman-teman, ke arah utara lagi ya, teman-teman. Jadi menara pengawasan Pelabuhan Sunda Kelapa pada saat
era Belanda ya teman-teman, penjajahan. Dan sekarang masih cukup terpelihara dengan baik dan bisa dikunjungi oleh pengunjung teman-teman. Jalan Pasar Ikan teman-teman, ini penampakan dari Museum Bahari. Jadi awalnya merupakan gudang rempah-rempah dari seluruh Nusantara dikumpulkan di sekitar kawasan ini untuk tujuan dibawa ke ekspor ya, ke luar negeri. Ada kunjungan sepertinya ke Museum Bahari dari para wisatawan, mungkin anak-anak sekolah ya teman-teman. Nah ini teman-teman, suasana di sekitar sodetan Museum Bahari. Kita coba lihat dari dekat ya teman-teman. Nah yang di depan kamera adalah arah menuju ke Kali Ciliwung, sementara di sebelah kanannya adalah arah menuju ke Kali Besar. Jadi ada pertemuan dua kali yang berada di sekitar pintu air Pelabuhan Sunda Kelapa. Ini di sebelah kiri adalah pintu air Pelabuhan Sunda Kelapa yang sekarang sudah berfungsi kembali pasca revitalisasi dan pembuatan sodetan Museum Bahari. Nah ini arah Museum Kali Besar, arah Kali Besar, Sungai Kali Besar. Di depan adalah Kali Ciliwung dan ini adalah pintu pembuangan ke arah Teluk Jakarta, Pelabuhan Sunda Kelapa melalui pintu air Pelabuhan Sunda Kelapa. Dan ini penampakan dari sodetan Museum Bahari, merupakan RTB, ruang terbuka biru baru ya, yang dibangun pada tahun 2022 maksud saya, di sekitar Pasar Ikan. Nah di kejauhan sudah mulai tampak ada bangunan ikonik juga, salah satu dibangun pada tahun 2021 dan 2022, yaitu Kampung Akuarium ya teman-teman. Jadi pasca digusur di era kepemimpinan sebelumnya, di era Pak Basuki Cahayapurnama, dibangun ulang dan direvitalisasi oleh Pemprov DKI melalui kepemimpinan Pak Anies Baswedan, dan juga pembangunan sodetan Museum Bahari ini. Jadi di era Belanda, era POC, ini merupakan kanal ya, dan kemudian dikembalikan di era Pak Anies Baswedan sebagai kanal juga dalam rangka pengendalian banjir di sekitar Museum Bahari. Jadi ada RTB baru maksud saya, ruang terbuka biru baru, dan ruang terbuka hijau yang berada di sekitar Museum Bahari. Sayangnya kalau Roda TPM amati, konsistensi dari upaya memelihara yang sudah dibangun, revitalisasi masih kurang ya teman-teman. Rumput-rumputnya masih cenderung agak tinggi, dan sampahnya juga masih cukup banyak di badan kali dan di pinggir ruang terbuka biru dan ruang terbuka hijau di sekitar museum ini. Jadi butuh ya leadership yang luar biasa ya untuk merubah wajah Jakarta menjadi kota yang layak kunjung, layak huni juga teman-teman. Dan butuh dukungan juga dari masyarakat, terutama dalam hal sampah ya teman-teman, pembuangan sampah. Tidak membuang sampah ke badan kali dan sembarangan ya. Nah, Roda TP melihat masih banyak sekali sampah yang berserakan, dan ini butuh personil yang banyak untuk membersihkan kawasan ini menjadi kawasan yang cantik. Dan itu semoga di 2024 terjadi proses politik yang baik sehingga menghasilkan pemimpin yang mampu mengubah Jakarta menjadi lebih baik lagi, menjadi kota global yang seperti diidamkan, dan kota yang layak huni, layak kunjung, layak wisman, dan akan menciptakan suatu kesejahteraan kepada penghuninya. Harapan demikian dari Roda TPM dari kunjungan ke Jakarta Utara ini.